Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam amma ba'd. Allahumma aftah alaina hikmataka wansur alaina rahmataka wa zakirna manasina ya zal jalali wal ikram. Peserta kajian tafsir surah Al-Baqarah, sekarang kita lanjutkan ya dalam bulan Ramadan ini, yaitu ayat yang keberapa? 36. Ya, ayat yang ke-36 ya. Ini ada Al-A'raf di sini hanya menjelaskan saja ini ya. Ya, ayat 36 ya. Ini yang ayat 36. Sekarang kita baca yang merah-merah ini aja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'azallahumasyaitan. Fa'azallahumasyaitan anha. Fa'azallahumasyaitan anha. Fa'akhrajahuma mimma kana fihi wa qulna bitu ba'dukum li ba'din aduwu ya. Ini pakai tasdid ya. Iya. Nah, ya. Aduwu kan? Aduun. Ah ya, kan pakai tasdid. Nah, baru walakum fil ardi mustaqarrun. Nah, ini pakai tasdid juga ini. Mustaqarrun wa mata'un ilahi. Ini ayat 36. Karena ayat yang ke-35 kemarin, karena dia melanggar ya, nenek moyang kita Adam dan Hawa melanggar, jangan didekati, rupa didekati juga. Nah, jadi akibatnya ini dia ya, penyebabnya. Fa'azalla, fa rupanya begitu dilarang, ada fa di sini. Tidak lama setelah itu, azalla ini aturannya ini pakai baris di atas karena kalau pakai tasdid itu dia kadang-kadang tidak bisa diketik ya. Azalla itulah yang tugas dari apa ini? Mana fiil apa itu fiil azalla? Fiil madi. Fiil madi itu ya. Azalla. Kalau sebelum ditambah alif itu dia zalla. Nah, ini dapat tambahan ini. Zalla. Zalla itu zalala. Jadi ditambah alif untuk apa namanya? Untuk membuat dia muta'addi atau membuat transitif namanya. Kalau enggak, dia transitif saja. Cuma walaupun dia transitif, punya maf'ul juga. Tapi kalau azalla jelas ya. Maka kalau zalla itu artinya tergelincir. Tapi kalau azalla menggelincirkan. Jadi beda ya.
Jadi fa'azalla, jadi Allah mengungkapkan fa'azalla huma. Nah, huma dhamir. Kan dhamir dari bentuk dua dari huwa. Huwa, huma, hum. Nah, kalau perempuan, hiya, huma, hunna. Nah, hunna. Kalau itu dhamirnya. Kalau yang anta, antuma, antum. Kalau anti apa? Anti, Antuma, antuna. antuma, antuna. Kalau ana, nahnu. Itu kan 14 dhamir. Sekarang dhamir digandengkan dengan fiil. Fungsinya jadi apa? Murah mengingat. Hah? Maf'ul. Ah, menjadi maf'ul. Kalau digandengkan dengan kata benda, Menjadi kepunyaan. Menjadi mudhof. mudhafun ilaih atau kepunyaan, ya, pemilikan. Jadi ini maf'ul. Jadi kalau azalla artinya menggelincirkan. Ya. Fa'azalla, maka tidak lama setelah itu, walaupun ada larangan, menggelincirkan. Di situ terjemahannya apa dibuatnya, Bu? Lalu setan memperdayakan keduanya. Boleh memperdayakan. Jadi asli azal itu menggelincirkan artinya itu. Memperdayakan boleh ya. Jadi memperdayakan atau menggelincirkan huma. Huma itu kita terjemahkan akan keduanya. Akan keduanya itu adalah nenek moyang kita, Nabi Adam dan Hawa. Yang menggelincirkan itu siapa? Jelas. Asyaitonu. Asyaitonu sebagai apa? Asyaitonu fungsinya? Fa'il atau pelaku daripada azalla. Yang menggelincirkan itu siapa? Setan. Jadi maka memperdaya terhadap keduanya setan. Tapi kalau kita katakan misalnya, maka setan memperdaya keduanya. Penekanannya beda itu. Kalau setan memperdaya keduanya, enggak dijelaskannya kapan. Apakah terus? Dia enggak terus, dulu. Tapi kalau azallahuma berarti dulu. Dulu yang di apa waktu itu. Itu bedanya gaya fi'il fa'il dengan mubtada khabar. Jadi kalau terjemahan pada umumnya dibawa ke terjemahan mubtada khabar. Jadi berbentuk berita dia. Kalau gaya fi'il fa'il mungkin fi'il madi, mungkin fi'il mudhari. Ya. Jadi itu maka menggelincirkan terhadap keduanya, siapa yang menggelincirkan? Setan waktu itu. Nah, inilah bapak-bapak, ibu-ibu menggelincirkan. Maka di sini Pak Nawawi memberi penjelasan. Dijelaskannya di sini pakai ai ya. Ini yang sebenarnya itu maka menggelincirkan itu. Sebenarnya di sini kalau zaliqa tergelincir itu zaliqa. Alima zaliqa, tapi ditambah alif, maka azlaqa. Azlaqa itu artinya yang menggelincirkan. Jadi azlaqa artinya menggelincirkan atau memperdayakan dia. Ini tetap jadi fa'il. Huma. Kan ini fi'il madinya. Azlaqa huma. Menggelincirkan terhadap keduanya, Adam dan Hawa. Ini apa bacanya? Iblisa, iblisu, iblisu. Iblisu. Karena dia pas. Ini fi'il. Ini maf'ul. Ini sama seperti ini. Jadi menggelincirkan terhadap keduanya iblis. Tapi di sini Pak Nawawi tidak dibuatnya setan lagi. Dibuatnya iblis.
Nah, itu makanya yang setan itu sebagian orang menjelaskan itu sudah beraksi dia. Nah, kalau belum beraksi dia iblis. Kalau sudah beroperasi dia setan. Nah, gitu caranya. Nah, iblisu anha. Nah, maka menggelincirkan atau memperdaya terhadap keduanya iblis. Anha. An huruf jar. Ha ini kemana balik? Nah, ini ada penjelasan. Nah, ini Pak Nawawi, almarhum Nawawi sudah membuat ini, dijelaskannya. Kemana? Surga. Dari mana ha ini ha? Dari surga. Ha? Surga, jannah. Iya, jannah. Ya, jadi ini jannah ya. Ah. Inilah yang menjadi makanya musuh. Makanya kalau melawan maksudnya jadikanlah setan itu musuh. Jadi nenek moyang kita itulah kena juga dia. Tapi dia sudah taubat. Kan ada patalaqa Adam min rabbih kalimat. Sudah lewat itu belum? Oh belum ya, di bawahnya ya. Di bawahnya nanti. Sebelumnya kan belum ada patalaqa Adam min rabbih kalimat fataba alaih. Innahu huwat tawwabur rahim. Belum lagi ya. Kalau yang itu di bawahnya mungkin ya. Di bawah apa itu? Iya di bawahnya enggak Bu ya? Iya. Patalaqa itu. Patalaqa Adam min rabbih kalimat fataba alaih. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, oh kenapa apa ini ada di sini enggak setan bahwa minta izin untuk menggoda di ayat lain mungkin ya. Di ayat lain. Nah, jadi setan atau iblis dia menggoda manusia. Menggoda manusia. Cuma dia menggoda manusia itu sebenarnya maka murah dia menggodanya karena ada apanya? Mediasinya. Apa medianya yang kita ketahui? Apa alat perantaranya? Ular. Ular. Apa? Ular. Ular bagaimana? Ular. Oh enggak. Untuk kita. Apa Untuk medianya? Nafsu. Itu yang sedang kita gambleng sekarang ini. Jadi kalau kita pelajari ya, ada sifatnya nafsu yang kita miliki ini, kalau tidak dia berujung sebenarnya, misalnya macam kalau sekarang perut lapar, misalnya belum terasa lapar ini, nanti kalau hari-hari pertama kedua ini nggak begitu terasa, masih persediaan di tubuh masih ada kan, masih cukup. Nanti kalau sudah makin ke ujung itu terasa itu makin kurang. Maka datanglah was-was. Kalau ini dibuat perbukaan mungkin enak gitu. Ini mungkin wah hebat. Tapi nanti itu sekadar was-was. Tapi kalau begitulah bagi-bagiannya. Jadi apakah masalah harta, masalah kehidupan di dunia ada was-wasnya, tapi ada yang berujung kalau tidak dipenuhi dia mati. Kalau kita tidak sanggup misalnya makan minum. Tapi ada hal kalau tidak dipenuhi was-wasnya itu sebenarnya
Oh, itu hanya was-was saja itu. Jadi berputar-putar di situ. Itulah mediasinya, apanya, perantaranya. Kalau enggak kita butuh makan seperti malaikat, enggak bisa digoda. Enggak ada yang lain-lain. Jadi kalau kita tidak diberi nafsu, enggak ada kemajuan. Tapi diberi nafsu, peluang bagi apa? Bagi iblis atau setan. Nah, itu itu yang makanya di sini Pak Azallahumain menggelincirkan, memperdaya. Coba jujur-jujur saja kita, mana yang banyak kita terpedaya atau digelincirkannya daripada berpendirian. Sering tergelincir. Bagaimana Pak Tommy? Banyak tergelincir. Banyak digelincirkannya kita. Itu makanya kalau berjuang dengan nafsu, kan disebutkan oleh Rasulullah, raja'na min jihadil asgar ila jihadil akbar. Kita pulang dari perang Badar ini, walaupun kamu anggap besar ini jihad kecil nih. Jadi kalau jihad berperang misalnya orang yang menzalimi Islam atau melawan, menghancurkan Islam, dilawan begitu, kalah dia. Itu namanya jihad kecil. Jihad kecil itu main menang aja itu. Mati kita dibunuh orang karena berperang, masuk surga. Mati pula orang itu kita menang, masuk surga pula kita. Jadi main menang namanya. Tapi kalau jihad dengan nafsu yang media lawan iblis ini, alat iblis untuk menggoda manusia, kalau kita mati dalam perturutkan nafsu, masuk neraka. Kalau kita bisa lepas, baru. Inilah kita sedang dilatih ini. Dilatih sebulan Ramadan ini. Harapannya sebulan Ramadan itu melatih untuk 11. Kalau dilatih siang untuk sampai malam, kan begitu semua itu. Tapi nanti cobalah, jadi coba-coba kita mempelajari nafsu-nafsu semua. Nafsu itu kan artinya keinginan yang sifatnya, kalau keinginannya baik, itu masih bagus. Ada pula dia halal tapi melebihi. Jadi itu makanya mudah bagi setan sebenarnya menggoda, paling sulit menghadapinya. Ya, jadi itu maka di sini saya lambat-lambat karena pengalaman-pengalaman kita pasti nih sama mengalami ini. Kalau misalnya kita direndahkan orang, kan ada keinginan kita, saya akan membalas, saya akan mencoba, itu bergandeng dengan, maka disebutkan orang hawa nafsu. Jarang orang yang bisa menyabarkan dirinya. Terus terus apa itu? Terus marah sekali. Belum yang lain-lain. Jadi kalau dituliskan nanti di buku atau di catatan, nafsu-nafsu itu ada yang berujung sifatnya was-wasnya sementara, ada yang memang kalau tidak dipenuhi dia berakibat kepada kehidupan kita. Misalnya ada keinginan supaya punya ilmu, itu perlu dipenuhi. Tapi nanti was-wasnya apa? Ya supaya kita dapat ilmu. Tapi kalau soal makan tadi, kalau nggak dipenuhi kan badan lemah. Tapi kalau yang lain-lain ada itu hanya was-was. Oh, mau dekor punya. Misalnya kan seperti membuat acara-acara, kalau nggak begini kan ternama kita. Begitu selesai acara, ada itu. Nah, jadi ada was-was. Jadi sifatnya itu yang allazi waswisu bisudurin nas. Jadi itu makanya di sini nenek moyang kita itu Adam dan Hawa ya tergelincir juga ya. Ya, jadi bapak-bapak
ibu-ibu pendengar atau pengikut daripada kajian tafsir ini, itu yang maka disebutkan mudah sekali setan menggoda kita karena kita ada alat sama dia. Jadi was-was ini yang lebih ini. Was-was. Kalau bahasa Minang ada namanya Ibu Budi, Ibu Budi, Ibu Didi, weh-weh ya. Weh-weh ya. Weh-weh. Bulan puasa aku banyak weh-weh nak. Penyebab weh-weh orang puasa itu apa? Pariknya kosong. Ya perutnya kosong. Jadi weh-wehnya banyak. Itu makanya dicoba direm, imsak. Tapi beko kan babuka, babuku begitu guru. Lapeh kerannya. Lapeh kerannya. Jadi kalau begitu, kalau si anan bekuado panganannya apa bukan nambo itu biko jangan jadi puasa oleh itu. Ya Allah. Ya, kalau dia suka lama saya sedang. Itulah cara itu. Jadi mulai sama-sama awak bekoyo. Jangan dia siang-siangan dari pagi iko ke babuko. Pokoknya anak dosa. Kecil orang kamu di tempat lain Ustaz tentu ndak ada orang rumahnya gue lainnya. Galak-galak mau datang. Tapi lambo inoan tuh. Jadi kalau babuko itu anak dosa. Malunya bisa adon ndak diadon, Pak. Nah, kalau bulan lain kan diaduan biasa laisa apa itu kalau di bulan lapik maksudnya di luar bulan Ramadan lain sengaja ikutin buat bekoya lah itu. Enggak. Apa adonyo? Hanya beko apa adonyo yo. Jadi kalau lah mulai siap-siap dari kini itulah mulai kan uwe-uwe itu. Uwe-uwe ya. Inyo yo po nanado tapi nanado tuh banyak itu. Ada onde, ada cola. Apalagi mau itu caranya apa caranya? Ya, kita terlihat itu maksudnya mengkomulambe-lambe baik itu santiangnya. Jadi nan setan tuh siapa sebenarnya? Setan tuh awak sebenarnya. Ya, awak menjadi setan. Berubah jadinya. Jadi was-was. Sekarang kita teruskan ya. Jadi maka di sini menggelincirkan keduanya iblis daripadanya surga itu. Jadi mulutnya orang pula bersenang-senang di dalam makan di makas kanda seperti uraian ayat sebelumnya kan boleh dimakan, boleh bersenang-senang. Pokoknya di sini. Ya, hai susi tuma. Bagaimana yang kamu sukainnya? Hai susi tuma. Tapi ini pantang wala taqrabah hazis sajarah. Tapi jangan dekati pohon ini. Rupanya yo santiang lo pokoknya. Santiang lo. Iya tapi santiangnya itu makanya begini. Bisa nggak kalah akal karena keinginan? Bisa, Pak. Bisa. Saya orang bapak karo. Kan hangi hati itu. Pokoknya dia siangan sadonya. Sehingga malu awak bekonya. Jadi itu banyak contohnya. Termasuk apa? Kalau mato mengantuk cule, mato ngantuk kan nafsu ada keinginan itu. Yeah. Banyak pokoknya buat daftar keinginan bekoyo. Keinginan-keinginan kalau daftar keinginan itu beku dibatasi tuh. Kalau lah dibuat banyak daftar keinginan, itulah peluang. Tapi dicampaan keinginan salah loh. Jadi kalau ada keinginan, itu jadi dari tergelincirlah orang itu daripada kesenangan karena tidak bisa menahan keinginan tadi. Basobolah cerita apa Pak Bet merendamkan roti ya ke teh manis. Sampai 10 tahun. Ya takilehnya dalam hatinya barakalamaknya kalau roti kuah dirandaman ke teh manis sudah itu dimakan kan angin-angin itu talintehnya mudah itu
alampe puluh tahun lah maunya alunnya dilakukannya. Lah expired lo roti itu. Lah expire atau lah tutup lah pabriknya kan. Lah tutup lo beri. Kalau kita wah kira-kira jangan sampai 40 tahun mulai puasa sepagi kok. Lah boleh detong. Lah mulai detong. Wah caru. Atau alun masuk lah ke puasa baru, ke bulan puasa baru. Lah di Bali barang. Yo, ibu-ibu, bapak-bapak, lah ada membeli Bali barang untuk persiapan puasa. Sakit, Pak. Sakit. Iyalah. Kita tarihan ya, qara'a Hamzah atau masalah qiraat. Iku Hamzah kok salah seorang imam qiraat tuh ya. Bacaannya kok coba lah. Qara'a Hamzah. Ya. Bagaimana kok Hamzah itu dibaca? Fa'il. Ya. Fa'il dari qara'a. Qara'a. Undang-undang fa'il itu baris depan undang-undangnya. Ya. Jadi telah membaca Hamzah. Jadi imam qiraat itu dulu banyak cara orang membaca heboh. Maka disederhanakan cara membacanya, berarti imamnya itu sebenarnya dan populernya nampak dalam ulumul Quran sampai balik. Tapi tasabuh orang dan 7 tuh. Namanya qiraat 7 tuh. Jadi imam qiraat 7, tapi sebenarnya sampai balik ya, itu dulu sampai 30. Jadi pulang dari perang Badar tuh bagai-bagai cara orang baca Quran. Ya. Membaca Hamzah dengan alif. Pakai alif ya. Setelah bi alifin ba'da zai. Setelah zai kuah ma zai. Kuah. Jadi kalau Hamzah membacanya fa'aza, dia punya sih kuah, dia alif. Jadi kalau ada orang membaca beko panjang dibuatnya, jangan disalahannya. Kiciannya beko ambo menurut bacaan qiraat Hamzah. Ya. Wal bakuna berarti nan lain, nan baku berarti nan kebanyakan, nan tinggal. Bi ghairi alif, tanpa, dengan tidak pakai alif sesudah zai. Jadi tidak ada mudekonya, onam banyak. Sudah itu watasdidul lam, ditasdidkan lam. Apa? Jadi kalau qiraat Imam Hamzah dibacanya fa'azalahuma ada. Fa'azalahuma. Jadi kalau ada orang membaca Quran beko membaca ayatku dalam sholat atau membaca Qurannya fa'azalahuma syaitan. Nah, jangan disalahan. Tanyanya lu, batu apa panjangan di sini? Kalau nak lo jaleh dinya, kijana itu qiraat Hamzah mai. Tapi kalau nan baku seperti Usmani kok, seperti dalam rasam Usmani kini dalam Quran Usmani kok. Imam-imam nan lain membaca fa'azallahuma. Kalau Hamzah bacanya fa'azallahuma. Kalau imam yang lain fa'azallahuma ditasdidkan lam. Ya, jadi itu mengenai qiraat ya. Cara membaca. Qiraat itu masdar dari qara'a ya. Qara'a ya lagu qiraatan ya. Bagaimana lain-lain ustadznya. Ya deh, orang Arab pun lain-lain. Jadi diizinkan deh, dibanakan di Rasulullah. Itu mangko keterangan bacaanku itu berdasarkan hadis dia. Ya. Berarti pernah diriwayatkan begini, ada membaca begini ya, boleh. Ya karena beda-beda apanya. Tapi artinya apa? Artinya adonan sama itu mangkoka azala, maka ada yang menggelincirkan, ada tergelincir gitu. Jadi memang mempertahankan diri awakku hanya murah sebenarnya merumuskannya. Bisa enggak awak, kalau kata orang kan mengendalikan diri. Bisa enggak dikendalikan diri?
kadang kalau yang bersifat nafsu itu nampak ya. Kalau bersifat rasional bisa, masih bisa. Tapi kalau daripada baca galang-galang kecil orang kan itu, itulah persoalan. Kalau lah harga diri, tapi kalau yang lain masih bisa. Itu mangkuk eksistensi diri awakku memang agak barek mempertahankannya untuk tetap menjadi hamba Allah, ya. Ya, jadi ini cara baca ya. Ada yang bacanya nanti Pak Azala. Kalau dibacanya begitu berarti menurut qiraat Hamzah. Ada Hamzah, ada Kisai, ada Hafsah ayat. Itu dibaca. Ada yang baca yang pada Al-Bakun. Al-Bakun ini yang kekal ini, Baqa, yang banyak, yang tinggal maksudnya. Ini mungkin sendirian si Hamzah saja yang baca seperti itu ya. Yang baku adalah bi ghairi alif ba'da za, ba'da zai, tanpa alif sesudah zai, wa tasdidul lam, dan mentasdidkan lam. Dikasih tasdidnya. Jadi fa'azal lahuma. Jadi yang kajian kita ini bapak-bapak, ibu-ibu, yang bisa kita ambil di sini ini murah tergelincir, ya, tergelincir. Kalau kan nggak sengaja, ini nggak digelincirkan. Mulai babuko sawala digelincirkan di hawa. Ya, iya, hawa nafsu. Ya tapi sini diwas-wasi di setan. Kok lama man? Oh ya, kok lama. Jadi sehingga badanku ndak ya kurang ndak Pak Tommy. Makin gak puak bulan puasa. Iya, lalu kan nafsu loh. Jadi makin gak puak bulan puasa, ada pengaruh doh. Cuma bercerita orang, awak lah pahala jo. Dan badan tak ya berubah. Kedekatan takarub kepada Allah masih jauh. Dari memangnya lain baragia, lain penyayangmu. Tapi dari segi lain masih kanai. Ya memang barek mengendalikan diri ambu terasuna di diri ambu. Memang berat, ya. Tidak semudah. Ya. Jadi itu ini kajiannya. Disebabkan azalla ini. Lalu ini lagi fa akhraja. Ini pun ini akhraja. Akhraja itu bentuk apa? Fi'il madi. Fi'il madi. Fi'il madi juga ya. Kalau dia tidak ditambah satu huruf, kharaja. Kalau kharaja itu artinya keluar. Tapi kalau akhraja, mengeluarkan. Mengeluarkan. Mengeluarkan, ini maf'ulnya juga ini. Mengeluarkan akan keduanya. Mengeluarkan akan keduanya Adam sama Hawa. Baru di sini ada, ini menjadi kajian juga sama Ustadz ini. Kalau ini tentu ada failnya. Yang mengeluarkan ini siapa? Coba kita cari dulu. Yang mengeluarkan ini siapa? Setan. Berarti failnya Wa balik ke setan apa balik ke Allah? Coba. Allah. Coba apa terjemahnya? Coba terjemahkan. Di sini terjemahannya awalannya di, Pak. Sehingga keduanya dikeluarkan. Dikeluarkan jauh. Jadinya. Tapi kalau aslinya mesti mengeluarkan itu. Harusnya mengeluarkan ya Pak, aktif. Harusnya mengeluarkan Allah. Iya. Jadi begini sebenarnya itu. Kan sudah ada undang-undang sebelumnya. Kan ada peraturan Allah. Jangan hampiri nih ya. Dihampirinya karena dia digoda. Jadi yang mengeluarkan dia sebenarnya setan, yang mengeluarkan dia atau Allah. Kan gitu jadinya. Allah. Tapi penyebabnya karena dia
yang zalim itu siapa? Yang zalim itu Adam lah. Iyalah, yang berdua lah. Yang berdua. Iya. Jadi itu makanya kesimpulannya sebenarnya yang zalim yang apa itu kita sendiri. Tapi kenapa bisa begitu ya? Ya karena nggak kuat. Karena nggak kuat. Ah, inilah yang PR. Bagaimana supaya bertahan terus dari segala hal. Puasa. Kokoh ya. Tapi lah tiba puasa. Tiba di puasa kok karena itu. Ya Allah. Akhrajhuma. Ya. Jadi itu sama-sama kita ini. Jadi berdoa, dilatih, dikaji. Ini kan dikaji nama itu. Iya, Pak. Berarti kalau lah dicubola beko babuko iko nang kalama iyo kanai ju den mai. Ya jadi terasa ini. Ya walaupun ceritanya ungkapannya terhadap Adam dan Hawa nenek moyang kita, tapi lambo kejaan sungguh pun kawe dan dibantu ikan di laut jatuh. Itulah kisah. Ya. Jadi mengeluarkan terhadap keduanya, cuma di sini disebut minma kan huruf jar ini. Minma. Ya. Daripada apa? Nah, kan ini apanya ini ma-nya ini. Ma-nya ini apa kira-kira kalau dilihat dari kisah sebelumnya? Ah? Kan min huruf jar. Ya. Nah, ma yang dijarkan ma mausul. Nah, apa-apanya itu? Kalau situ apa terjemahnya tadi Bu? Coba pakai Ibu Sabrina apa tadi? Mimma kana. Enggak, Mimma. maksudnya kalau terjemah semua sampai mimma kana fi itu? Dari awal, Pak? Ya. Maka dikeluarkan itu aja Ibu baca. Maka mana dia? Sehingga Tadi? keduanya ada beda. Sehingga keduanya dikeluarkan dari segala kenikmatan. Ketika keduanya di sana atau surga. Ya. Dari kenikmatan. Ya kalau menurut letter like-nya ini keduanya Adam Hawa. Min dari mas semuanya ini ma mausul itu. Semuanya kenikmatan. Kenikmatan. Yang ada keduanya padanya kenikmatan itu. Iya. Sebenarnya dikeluarkan, orang sudah maklum bahwa yang mengeluarkan itu sebenarnya adalah karena dia melanggar jadi pada intinya yang mengeluarkan Allah, cuma karena dia melanggar, digoda atau digelincirkan oleh setan. Jadi kalau begitu, ini makanya bermohon kepada Allah. Maka kita kalau kan berta'awuz namanya. A'udzubillah. Lah ya, dibaca a'udzubillah minasyaitan. Lain. Tapi tergoda aja. Iya. Tapi pengaruh Yuk, nak Pak Tommy, barek nak Pak Tommy. Dia dibaca, tapi tidak ada pengenal, Pak. Lain di kana-kana, dibaca kini, auzubillah, astagfirullah. Sudah itu, nak berapa hari sudah itu kanai lo balik ya? Astagfirullah. Ini rasa kalamu. Ini pertama, sudah itu deh, rasa kalamu. Itulah, jadi ini nampaknya mudah-mudahan ya Allah memberikan kita kekuatan. Ini hari pertama baru ini. Ya, hari pertama. Hari pertama, terus nanti sampai ya kalau ada umur gitulah. Jadi bermohon kepada Allah supaya kuat. Jangan jangan dicari-cari lagi dimakan ini mengimbangi supaya supaya kuat badan diimbangi, jangan gitu. Ya biasa-biasa sajalah. Ya. Jadi fa akhrajahuma min makana fish. Ya. Artinya di sini ada ini ai-nya. Ini ringkas saja. Mirraqadin kan ada tuh
haitsu syi'tuma di atas. Ini. Kalau di ayat lain itu ada waktu orang Bani Israel masuk ke negeri itu, ke Baitul Maqdis. Qulnah bitu, nanti di atas itu. Qulnah bitu minha jami'ah. Terus kulu min haitsu syi'tum, raqada. Ada raqad. Raqad itu artinya bersenang-senang ya, Bu. Nah, ini raqada ini artinya bersenang-senang ini. Mana tadi? Ini. Raqada. Ah. Ayatnya ada Pak, ayat. Hah? Di ayat juga ada. Ya di ayat enggak, di ayat sebelumnya sesudah ini nanti ada raqadan. Fa akhrajahuma mimma kana fi, maksudnya min raqadin. Minar raqadi. Enggak boleh pakai tanwin lagi karena sudah ada alif lam. Ya. Minar raqadi. Minar raqadi. Itu makanya kita bisa mengambil pelajaran kalau kita baik, kalau maksudnya menurut perintah Allah, kan beda kesenangannya daripada memperturutkan godaan setan atau hawa nafsu. Kalau diperturutkan hawa nafsu, berakhir dengan penyesalan dan penderitaan. Tapi kalau diikuti, ini yang dimaksud nafsu mutmainnah itu. Kalau dibuat nafsu mutmainnah, misalnya kalau bersedekah ikhlas, kalau ya kan banyak itu seluruhnya, maka berujunglah dengan tatmainnul qulub, tentramlah batin. Tapi kalau misalnya, ini contoh misalnya bekerja kita bagus dulu, sampai berakhir dengan pensiun. Kau maaf saya ya, jangan tadunan tersinggung. Kerja mulai dari awal sampai akhir kita kerja jujur, biarpun kita kena kata kadang-kadang kita sudah baik sama mana lah, nggak tahu oleh teman, oleh atasan segala, tapi kita masih baik terus baik, berakhirlah kan tenang. Tapi kalau ciluh dulu ya berakhir kan menyesal, berakhir. Tapi untung ada masih hidup, minta taubat. Kalau sekiranya mati dalam keadaan tidak taubat kan penderitaan selamanya dibawa. Nah, itu maksudnya di sini, makanya lepas daripada penderitaan. Jadi ini sebenarnya kesenangan Adam dan Hawa ini kan gambaran awal. Jadi mulanya kalau dia patuh kepada Allah senang, tapi akhirnya menderita. Tapi walaupun begitu, karena dia taubat, makanya sebagian ada ajaran mengatakan maka di dunia ini tidak ada kesenangan katanya. Ada yang begitu ya, hanya penuh penderitaan gitu. Sebenarnya di dunia ini kalau kita taat, walaupun dapat penderitaan, memang senang juga. Tapi inilah yang sulitnya. Kesimpulannya itulah, untung masih ada umur. Masih ada umur. Ya, tubuh ilallah taubatan nasuha. Karena dia sudah terlepas, wakulna. Kulna berarti ini waw atap ya. Kulna fi'il madi, kami pun berfirman. Kami berkata, kata Allah, waktu orang itu tergoda oleh setan, ya, tidak berkualitas kehidupan karena dirongrong dari segala hal. Kita ada juga dari sudut-sudut tertentu kita lemah. Ada enggak? Ada enggak ibu-ibu? Dari hal-hal tertentu awak lemah. Ada, Pak. Ya. Awak Allah nan tahu sama awak. Dari segi-segi lain awak lemah. Dari situ masuknya apa? Dari situ masuknya godaan tadi. Nah, jadi itu makanya itu yang kita sumbat, kita bermohon kepada Allah, dan namanya jihad. Mana yang berat, jihad fisik daripada jihad melawan atau mengendalikan diri dari godaan nafsu?
Mengendalikan diri ya. Itulah yang berat. Selama hidup kita ini banyak godaan-godaan yang bermacam-macam. Makanya saya sebutkan kalau perlu tuh coba tulis-tuliskan apa saja keinginan-keinginan itu. Terus sudah itu diuraikan di mana saya terjebaknya. Ya. Di sini disebutkan kami berfirman, kaminya berfirman Allah ini. Sini tidak mengatakan aku pun berfirman. Jarang Allah mengatakan aku kecuali dalam penyembahan. Jadi berfirman apa katanya? Di sini ada keterangan oleh Imam Nawawi. Pak Nawawi. Li Adama. Ini ke atas barisnya ya. Kalau li Adama wa Hawa ya. Berkata kami kepada Adam dan kepada Hawa dan juga kepada iblis. Jadi iblis dalam berwujud dia kan di ayat lain datang dia waktu menggoda itu katanya kan begini. Oh, kalian ingin senang-senang lama di sini? Oh iya katanya. Kalau iya, dekatilah pohon ini. Kan terbalik. Terbalik. Padahal sebelumnya jangan dekati ini. Kalau kamu dekati, kamu teraniaya. Berarti terpaksa mencari baju, terpaksa mencari sampai bata dua, terpaksa mencari makan, mencari minum. Ikut nawa alami kini. Tapi kata orang kan tambahnya, kalau ndak ada apa, masih baca romai bumi ikonya. Itu jangan diurus urusan Tuhan Allah. Ya dulu cara. Kalau ndak lah sanang-sanang awak dulu. Sanang-sanang awak dulu mah. Mengisi bumi kau itu pandailah Allah itu urusannya fa'alul lima yurid. Tapi karena itu mangko ada orang berpaham karena dosa nenek moyang kita menderita katanya. Jadi itu makanya diingatkan pula kepada kita, nenek kita itu sudah tobat, kemudian pun diingatkan, ai Bani Adam janganlah seperti nenek moyang kamu dulu. Sekarang kamu baik-baik ajalah supaya bisa tenang dalam kehidupan. Ya. Jadi di sini kami berfirman kepada Adam, kepada Hawa, kepada iblis. Apa firmannya? Ihbitu. Fil apa ini filnya? Fil amar. Fil amar ya. Fil madinya habita. Habita. 5. Ya, sama ini. Ini dia. Anzil. Jadi istilahnya anzala ya yu'anzilu anzil. Berarti sama bacanya ini. Kalau ini ihbitu. Kalau ini apa bacaannya? Anzilu. Anzilu. Ya. Turunlah ilal ardi. Turunlah ke bumi. Orang bertanya, di mana orang itu dulu ya? Jangan panjang-panjang loh. Di mana surga tu? Di mana tu? Apalah ada orang punya surga. Jadi tidak kaji pokok ada sampai. Nak sama surga Adamnya nanti. Ada sampai. Keluarlah, turunlah kamu ke bumi. Terus Pahabita. Siapa? Ini fi'il madinya nih. Pahabita ini bacanya apa? Adama, adami, adamu. Adamu. Fa'ilnya ya. Maka turunlah Adam. Di mana turun Adam ini? Apa ini? Sarandip min ardil Hindi. Ini bahasa India ini mungkin. Bahasa Hindi. Di bumi Hindi. India. Di India. Katanya alal jabal di atas gunung, bukit. Atas bukit. Disebutkan orang baginya bukit itu entah nudi, entah nud. Pokoknya nud. Mana itu? Pernah baca? Dengar enggak? Bukitnya. Coba nanti tanya ustaz-ustaz lain apa bukitnya di India itu. Tapi kan membuat sulit orang jalan di India. Ya, yang jelas itulah. Begitulah dulu di bukit
di bukit ini. Ini apa bacanya? Ayo cetak kok. Kalau ini habitat ini. Habitat. Habitat. Kenapa habitat? Karena hawa. Muannas. Karena Muannas. adalah hawa. Ya, Muannas. Mana fa'ilnya? Hawa. Ya, apa bacaannya? Hawa. Iya, hawa. Jadi hawa turun pula dia. Rupanya nggak sama tempat turunnya ya. Udah ya. Nah, enggak begitu keluar kata Allah, keluar sama-sama keluar. Ini enggak, yang satu ke India, yang satu di Jeddah. Satu di Jeddah, satu di India. Ya, jadi bapak-bapak, ibu-ibu, iblis ini yang kurang jelas juga bagi Ustaz ini. Wa iblisu, berarti ada habitatnya di sini. Iblis itu kan fa'il juga. Maka si iblis tercampaklah kepada bil iblati minal a'malil basarah. Ke situ dia perginya. Apa ini? Berarti Bil ablati min a'malil basarati. Payah juga kita mencari maksudnya. Berarti kalau iblis itu dia kemana perginya? Ke abalah dari amalan basarah. Dari perbuatan, dari amal. Jadi nampaknya kalau iblis dia kemana pandangan, sejauh-jauh memandang kemanapun ada dia. Aduhnya taruh. Kalau Adam ya ke India, kalau Hawa ya ke Jeddah. Itu yang dibuatkan orang Tapi kalau iblis kemana pun ada dia. Jadi dia ke sejauh-jauh mata memandang kemana pun ada dia. Jadi dia selalu kalau sudah beroperasi masuk ke pembuluh darah kita. Kecuali Isa waktu lahir nggak disentuh. Kalau dia anak Adam lahir disentuh oleh semua iblis. Itu payahnya menjago kaji kok, menjago apa itu. Ya, jadi ini jadi PR juga bagi saya mencarinya ini payah juga saya. Bi'abalati min a'malil basar. Amal itu kan dari segala amalan basari yang dilihat. Jadi ke pandangan kemana pun di situ sudah ada dia. Jadi kama pun adanya. Sama memacah mungkin. Jadi bias gitu. Itu yang apa? Makanya ada penulis buku sebagian lawan saya taruhnya. Kalau lah mulai awak digoda nanda payah, bertangkau asamnya. Payah awak, hindar. Tapi nampaknya walaupun menghindar, kadang-kadang sekali, dua kali, tiga kali kanannya awak. Kan? Itu permainan. Bersoboklah dalam ayat, apa itu? Katanya kan begini, la aghwiyanna hum. Akan kugoda mereka semua. Illa. Itu yang kajian min ibadikal mukhlasin. Mukhlasin. Orang sudah dipelihara. Jadi itu makanya siapa yang tidak tergoda oleh tapi ya kalau betul-betul nggak tergoda oleh iblis sampai akhir hayatnya senanglah, nggak ada ingatannya. Tapi kalau orang yang sudah tergoda oleh iblis, ya ada taubat. Di taubat itulah makanya ada orang menangis sepanjang masa. Karena itu disebutkan banyaklah menangis daripada ketawa. Jadi ada orang menangis butuh jadi dek banyak air mata keluar. Ya, tidak masalah dia. Daripada daripada menderita di akhirat hidup yang sebenarnya.
Yuk barek kaji kena Pak Tommy, Pak Bet. Iya, balik. Nah, nyo persoalannya adalah pernah dibuat itu tentu enggak bisa melupakan. Cuma ya dimaafkan wa kafir. Kan rahmat Allah lebih besar daripada marahnya. Ya. Jadi datang kata orang itu penyakit orang dalam dan pandai-pandai mengaji. Kalau enggak perlu mengaji kan amannya terus senayan. Senayan. Biasa. Saya kalau makin banyak awak mengaji makin banyak awak susah man. Mana rancak mengaji kita apa enggak ngaji lain rancak. Ngaji Pak. Satu ayat saya. Yo, sebenarnya kalau dibawa kaji kan makin banyak lah nampak dan kurang awak jadi. Enggak mengaji awak kan aman-amannya. Jadi kalau aman-amannya perasaan. Jadi itu makanya untuk percaya kan masalah akhirat sebenarnya. Jadi apapun sebenarnya kegiatan ini, kegiatan Ramadan, kegiatan apa seluruhnya lah di muka bumi ini mengingat, menimbang karena ada kehidupan akhirat. Kalau nggak ada kehidupan akhirat aman, tapi kehidupan akhirat. Jadi kalau kehidupan akhirat itu dibuat untuk apa kita ini sebenarnya? Itu makanya datanglah kaji orang sufi. Allah ingin memperlihatkan kekuasaannya sama dirinya saja. Ya. Kita teruskan sedikit lagi. Ba'dukum li ba'din adun. Ba'dukum itu jadi apa ini? Kok ba'du barisnya? Siapa dapat? Enggak ba'da. Enggak ba'di. Menjadi pokok kalimat. Mana khabar? Semuanya. Liba'din aduun. Jangan. Liba'din membantu sini saja ini. Kabarnya aduun. Adu. Ini kabar. Jadi pengertiannya sudah diingatkan Allah. Sebagian kamu nanti bagi yang sebagian bermusuh, berudu. Bahasa Minang lah baudu namanya. Udu. Mulanya bauda. Mulanya udah, sudah itu Berarti udu jadi lah. baudu. Udu. Kecuali udahnya paham sama istrinya. Kalau Udahnya orang mengaji. Udahnya orang mengaji pada bani. Kecuali orang mengaji, kalau mengaji enggak jadi udunya doh, sama pemaaf sesadanya. Nah, jadi bermusuhlah itu maka enggak heran. Kalau sudah bermusuh berarti hawa nafsunya ditunggangi oleh iblis. Ya macam kita lihatlah sekarang disangka enggak ada orang perang lagi, rupanya ada perang sekarang kan. Nampak di TV digambarkan enggak kasadonya enggak, tapi nampak kan sedih. Rumah nala ranca, anak-anak korban lagi. Kalau bencana-bencana mungkin sekali-sekali, ikut enggak sangajo. Itulah bermusuh. Jadi sebenarnya walaupun ada ayat ini untuk bermusuh, kalau menurut paham saya begini, sebenarnya enggak ada kita bermusuh kecuali musuh kepada siapa? Setan. Setan. Kalau sesama orang enggak lah. Jadi bagaimanapun peliknya, ya tapi payah ya. Mainnya tampar, main sifat. Itu nanti itu ikut senjata nuklir main kan gawat. Ini tekan-tekan sini. Jadi nampaknya ya banyak dalam kajian. Sehingga di ayat lain ini surat Al-A'raf ayat 22 qala Allah Ta'ala. Itu maka begini. Apa itu? Inna syaitana. Ini ayat ya. Sesungguhnya setan Lakuma bagi kamu berdua, hai Adam dan Hawa. aduun mubin. Aduun jadi apa gunanya? Kabar. Khabar.
Mana muktadanya tadi? Syaitan. Lakuma. Jangan. Syaitana. Syaitana sama lakuma ini pembantu setan ini aja. Nah, ini kabar. Aduun. Mubinun Menerangkan. sifat. Naat. Sifat. Kan aduum mubinun. Kalau aduin mubinin. Kalau aduan mubinan. Nah, ini dalam surat Al-A'raf ayat 22 ya. Sudah diingatkan bahwa setan itu musuh yang nyata. Tapi inilah yang saya katakan tadi. Walaupun lah nyata orang bahasa tahu setan itu musuh, tapi masih Daya. diperdaya atau diperturutkan, diikuti. Ini ada pembenaran dalam hatinya. Nggak bisa awak mau dituduhnya. Awak dibitu-bituannya. Kan begitu caranya. Makanya waktu Abu Bakar, waktu Nabi Muhammad dikato-katoi di orang Yahudi, Nabi Muhammad tenang sih. Nanda tanang siapa ya? Abu Bakar. Abu Bakar. Dijawe dia Abu Bakar sekali. Begitu Abu Bakar menjawe, Nabi Muhammad Bayinya. Apa iya? Ditanya oleh Abu Bakar, bang engkau berdiri lah itu kecil orang kau. Iya kan malaikat ada daki awak Allah tahu lah untuk apa dijawe. Untuk sampai ke tingkat itu wah kira-kira bapak-bapak ibu-ibu. Kan ya dari segi situ Abu Bakar masih itu kan pelajaran. Taraso de Abu Bakar itu payah awak berdua. Dari segi-segi lain yo, tapi dari segi tertentu itu maksud kamu tadi. Ada hal yang tertentu kita KO, bertekuk lutut dibuat oleh iblis. Tapi dari hal yang lain memang kuat. Ya. Jadi mari kita berusaha supaya ditutup semuanya ya. Baru walakum fil ardian. Ini keputusan lagi. Walakum fil ardi mustaqarrun. Coba cepat menerkanya. Mustaqarrun jadi apa gunanya? Nyo di mukonya walakum ku jar majrur fil ardi mustaqarrun sudah itu mataun ilahin. Jadi apa gunanya mustaqarrun sama mataun? Ayo. Kobar. Kata Bali. Sebutan. Jadi Mustaqarrun. Ada. Ma kabarnya? Itu semuanya Kabarnya? Kabarnya dahulu. Jadi jadi lakum fil arti kabar. Jadi aslinya mana kan? Mustaqarrun lakum mataun lakum mataun ilahin lakum. Itu namanya. Iya, keterangan. Ya, berarti karena ini nakirahnya nakirah umum tidak berhak menjadi mubtada di muka. Maka diletakkan dia di belakang. Namanya nakirahnya tidak dimaksud. Karena berlain-lain, jadi diingatkanlah khusus bagi kamu, hai. Ini bagi kamu lah, bagi kamu Adam yo, bagi Bani Adam yo. Iya bagi awak yo jo di bumi. Di bumi awak tentu awak di padang sini gua. Tempat tetap manzil. Di sini kan manzilun, rumah, tempat diam. Tempat tetap dan kesenangan enak. Ada manfaat, ada kehidupan. Ada. Jadi di bumi inilah tempat tinggal kita. Di sinilah kita berenak-enak. Tapi ingat enak-enaknya itu ilahin. Sementara. Ya, sampai mati. Yang ditentukan. Ini sebutkan ila waktil maut sampai mati datang. Itulah dikatakan Allah. Disitulah kamu tinggal sebentar sampai maut datang. Malaikat maut mencabut, ajal sudah datang. Hidup yang sebenarnya adalah di akhirat. Ini diingatkan. Tapi inilah yang saya sebutkan, menganggap orang disangka hidup di dunia ini. Sebenarnya sudah tahu orang semua bahwa hidup dunia ini tidak akan kekal.
tapi tergoda juga kita, terpedaya juga. Betul, bapak-bapak, ibu-ibu. Makanya kalau awak ulang-ulang ayat ko, tak menarik apa ko lai. Awak kemakin ni perasaan ambo kan, kalau apa na awak lihat, tak ada menarik ambo dah. Ya, nak. Itu nama kecaan tadi, nafsu tadi. Tapi ada hal-hal, ada hal-hal dari nafsu itu masih menarik. Tapi ada hal-hal dari segi lain mungkin tidak lagi. Namparahnya dari segala hal. Di segala hal. Jadi kalau itu, Pak Caronyo ndak diberes-beresi rumahku, betul Pak Tommy. Ndak di kalau lah usang-usang ndak diperbaru-barui. Ini perlu diperbarui. Tapi jangan lupa. Jangan Jangan sampai tadayo. Betul Pak Bet. Ibu Sabrina, Ibu Didi. Menyapu yo, di mana kapang-kapang dibuangan jo, di mana lapuk-lapuk diganti jo. Kata Ustaz kan apalah dunia aku itu lain lu. Iya. Itu kan diganti yo kan pintu malaki dari rayo kok. Enggak, Pak. Perlu tuh. Pak. Dicuci lagi. Kan ditukayo tuh kok. Enggak lah. Barang Atau saya. dua tuh. Minyak lah naik satu kalau tuh. Ya. Jadi itu kalau awak ino Allah nenek moyang awak ko lah kecian tadi. Inyolah patalaqa adam min rabbi kalimat fataba alaih innahu wattawwabur rahim. Jadi awak pun begitu. Ya dalam awak kayak gitu banyak awak minta ampun. Jadi di stel tuh. Jadi ya kita hanya bermohon kepada Allah. Itu makanya ada hadis begini. Saya pun memahaminya itu kadang-kadang bagaimana lah memahami hadis yang ini ya. Ada orang amalannya amalan surga selama ini. Tapi di saat tidak lama lagi dia meninggal, akhirnya masuk neraka. Ada amalannya amalan neraka, tapi di akhirnya nanti dia masuk surga. Ada enggak pernah dengar hadis itu? Ada. Kamu lah mau tanya ke guru kamu, kadang-kadang nak puih lah bodoh. Kan tak tahu ada itulah takdirnya. Kalau seperti itu kan gawat juga tuh. Maka keluarlah bukan amalan yang membuat apanya, membuat masuk surganya, macam-macam kajiku. Jadi nampaknya awak berdoa, berusaha, sudah itu ya tetap itu mangko perlu ilmu. Kalau nak ada ilmu memang KO awaknya. Sedangkan ada ilmu lai KO. Itu mangko dapat ambo mengisi keluar kecil orang tu awak itu mangko ndak mendalam-dalami kaji awak adanya. Makin didalami kajiku makin takwi awak lebih rancak besok-besok salah tu. Kalau seperti itu acaranya mana rancak tu? Itu mangkonya mana lebih susah orang lah tamat sarjana daripada tamat SD? Susah lah orang tamat sarjana. Susah udah tamat sarjana. Ini tambah aja pemikiran, tambah aja pemikiran. Kalau begitu rancak tamat SD sah? Ya. Mana senang bakar je nak bakar. Wah itu suara. Kini ambo bawa apa-apa ibu-ibu round-round dalam berfikir. Jadi itu mangkonya ndak pantas awak ya. Awak sehingga kau salah ndak betul. Tetap awak itu mangko awak bermohon, berdoa, minta ampun, awak berbuat baik itu. Jadi itu mangkonya jangan sampai awak silau bana masalah-masalah apa itu, masalah-masalah keduniaan tu ya. Aduh-aduhnya itu maksudnya mangko kalau dibacoi Al-Qur'an besok tu dari segi makanan dari segi kehidupan berumah tangga dari segi harta ada ayat-ayat itu yang diulang-ulang dibaca, maksudnya dibaca bermohon kepada Allah supaya paham awak.
Bukan dibaca malala itu untuk sementara, tapi kalau ala pandai tentu dibaca itulah. Dari segi mana ulama baru dibaca itu keterangan dari segi mana. Ya, inilah bapak-bapak, ibu-ibu, mari kita berdoa kepada Allah. Allahumma Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna al-hikmah wa ta'wil. wa ta'wil. Zidna ilma. Zidna ilma. Ilma. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk berikutnya jam berapa yang bagusnya style-nya? Berikutnya itu hari Jumat. Oh, besok bahasa Bu, Bang Ngaji besok. Ah? Katanya adik nggak bisa, adik hari Jumat. Nggak bisa, Bu. Adik, Selain hari Kerajo tuh Sabtu Minggu aja bisa. Jumat, Hah? Kerajo masih. Rajo. Hari apa? Itu aja hari Sabtu Minggu, cuman jamnya saya digeser. Iya, jamnya berapa ya? Orang pesantren, Pak, pagi. Ya orang pesantren. Pesantren, Pak. Pesantrennya sampai siang, Pak. Dari subuh sampai siang. Oh, pesantren. Kalau di gedung daurah. Oh, jadi begitu. Yang di masjid tentu berhenti. Kalau Zoom bisa di rumah masing-masing. Ya. Ya, Jumat Ya. di rumah. Ya. Ya, jam berapa tuh? Jam Jam 8. 6.30. Kalau lo deh. kalau itu loh. Jam 6. Besok jam berapa? Jam Semarang Guru lah. Jam Tengah. 7, Pak. Kalau Jam lah jam 7 sampai jam 8 ya. Ya. Jam 8. Ambo beko kalau Sabtu ke Tibo jam 8 adalah cara. Nah, kan? Jadi terpaksa Zoom di rumah nih, Pak. Iya. Iya, sejam. Pokoknya jam 7.08 jam 7.08. Kalau hari Minggu, kalau yang hari Minggu, benar, Pak? Selain hari Minggu nggak bisa. Bluetooth mode. Ya, Sabtu Minggu saja, Bu. Hari Minggu. Connected. Ya. Hari Minggu. Hari Minggu jam 7 sampai jam 8. Iya lah. Minggu. Ya bela seketek tapi paham kita nan kita ino tadi ya bahwa musuh itu adalah setan. Setan itu medianya kini sedang dirateh. Maksudnya mediasinya sedang diapuk ini, sedang diangkean jambatannya. Tapi beko sudah buku jambatan itu dipasang lo banyak-banyak. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.